Shalom dan selamat tengah hari semua. Kita bersyukur kepada Tuhan atas pemeliharaan Tuhan sepanjang minggu ini. Dan pada hari ini sekali lagi kita dapat beribadah bersama-sama. Jemaat dicampur berdiri untuk memulakan ibadah kita. Tuhan berserta kamu. Dan berserta kamu juga. Saya gembira apabila mereka berkata kepada saya, marilah kita pergi ke rumah Tuhan. hai, marilah kita menyanyi kepada Tuhan. Marilah kita bersorak dengan sukacita kepada Juru Selamat yang Maha Kuasa. Allah itu roh. Kita harus menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. Kemuliaan kepada Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Puji Tuhan sekarang dan selama-lamanya. Amin. Doa untuk kesucian semua. Ya Allah yang Maha Kuasa, semua hati manusia terbuka di hadapan Tuhan. Semua keinginannya diketahui oleh-Mu. Dan daripadamu tiada rahasia yang tersembunyi. Sucikanlah niat hati kami dengan ilham Roh Kudus-Mu, supaya kami boleh mengasihi-Mu dengan sempurna dan memuliakan nama-Mu yang kudus dengan selayaknya. Melalui Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Pujian gloria semua. Kemuliaan kepada Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera kepada umat-Nya di bumi. Tuhan Allah, Raja di surga, Allah dan Bapa yang Maha Kuasa, kami menyembah Engkau, kami bersyukur kepadamu, kami memuji Engkau sebab kemuliaan-Mu. Tuhan Yesus Kristus, Anak Tunggal Bapa, Tuhan Allah, Domba Allah, yang menanggung dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang duduk di sebelah kanan Allah Bapa, terimalah doa kami. Tuhan sejala yang kudus, Engkau sejala Tuhan, Engkau sejala yang maha tinggi, Yesus Kristus dengan Roh Kudus, dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. Amin. Haleluya. Mari kita beri sorak-sorai bagi Tuhan kita yang ajaib. Amin. Haleluya. Haleluya Lord Jesus. Thank you Lord. Haleluya. Dan budi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Haleluya. Mari bersama-sama kita katakan lagi, langit dan bumi, pujilah Tuhan. Langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Mari semua katakan, ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Yes, haleluya. Mari kita bersorak-sorai bagi Tuhan kita yang ajaib. Amin. Mari siap katakan haleluya. Bersama-sama katakan, langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Ku puji, ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan
haleluya. Mari semua jemaat-jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus, mari kita angkat suara kita bersama-sama, katakan haleluya bersama-sama, amin. Yes, semua katakan haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya, haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya. Jemaat semua katakan bersama haleluya. Mereka suaramu bersama-sama. Haleluya, amin. Yes, haleluya. Mari semua katakan haleluya, amin. Yes, haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya, amin. Yes, haleluya. Mari kita beri sorak-sorai bagi Tuhan kita yang dahsyat. Haleluya. Hey, hey, hey. Yesus kau dahsyat. Yesus kau luar biasa. Yes, Lord Jesus. Thank you, Lord. Terima kasih Tuhan. Engkau baik bagi kami. Thank you, Jesus. Haleluya. Thank you. Yes, Lord. Yes, Jesus. Haleluya. Thank you. Tak akan pernah ku sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Tak akan pernah ku sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap
sampai ku dapat mahkota melayani, mengasihimu, mengiringmu seumur hidupku. Janjimu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Sekalipun tubuh dan batinku lenyap, tetaplah Tuhanku selamanya. Yesus kau selamanya, Yesus kau selamanya Tuhan, Kau selamanya Raja, tidak ada yang lain ya Tuhan. Melayani, mengasihimu, mengiringmu seumur hidupku. Janjimu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota melayani, mengasihimu, mengiringmu seumur hidupku. Janjimu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Janjimu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Oh Yesus, Kau Tuhan, Yesus Kau Raja, Kaulah segala-galanya. Yesus Kau sahabatku, Yesus Kau kekuatanku. Oh tidak ada yang lain, kami mau melayani-Mu ya Tuhan. Oh Yesus, dengan segenap hati kami mau melayani-Mu ya Tuhan. Oh Yesus, Tuhan. Melayani, mengasihimu, mengiringmu seumur hidupku. Janjimu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota melayani, mengasihi. Mari katakan dengan iman Anda pagi hari ini. Oh Oh Yesus Kau Tuhan, janjimu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota
teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Oh, terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Yesus. Haleluya, haleluya ya Tuhan. Yes Lord, thank you Lord. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya, haleluya. Ya Aba ya Bapa, kami berdoa di tengah hari ini Tuhan. Kami berdoa setiap kami yang melayani Engkau Tuhan. Tidak kira siapapun kami. Tapi kami percaya Tuhan, Engkau beri kami kekuatan. Engkau beri kami semangat yang baru untuk melayani Engkau Tuhan. Sehingga kami dimampukan. Mungkin agak sukar, mungkin ada begitu banyak pergumulan dalam hidup kami Tuhan. Untuk kami melayani-Mu. Tapi kami percaya satu kehormatan kami untuk melayani-Mu Tuhan. Dan di tengah hari ini Tuhan, hadirat-Mu melingkupi setiap kami satu persatu. Tanpa satu pun yang terkecuali. Ini doa kami Tuhan. Kami serahkan doa kami ke dalam tangan Tuhan. Di dalam dan di atas nama Tuhan Yesus. Mari semua saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus yang percaya, mari kita katakan bersama-sama. Amin. Haleluya. Mari kita beri kemuliaan kepada Tuhan kita yang ajaib, yang luar biasa. Haleluya. Haleluya. Haleluya Lord Jesus. Thank you Lord. Doa hari ini semua. Allah Maha Kuasa, Engkau telah hancurkan pemerintahan dosa dan telah mengutus Ruh Anak-Mu ke dalam hati kami. Dan karenanya kami memanggil Engkau Bapa. Berikan kami anugerah untuk menyerahkan kebebasan kami kepada pelayanan-Mu. Supaya semua bangsa dibawa kepada kemerdekaan yang mulia, kepunyaan anak-anak Allah. Oleh Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Jemaat dijemput duduk untuk mendengar pembacaan pertama. Pembacaan pertama kita pada hari ini dipetik dari 1 Samuel pasal 16 ayat 1 hingga 13. 1 Samuel pasal 16 ayat 1 hingga 13. Berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, berapa lama lagi engkau berduka cita kerana Saul? Bukankah ia telah kutolak sebagai raja atas Israel? Isilah tabung tandukmu dengan minyak dan pergilah. Aku mengutus engkau kepada Isai, orang Bethlehem itu, sebab di antara anak-anaknya telah kupilih seorang raja bagiku. Tetapi Samuel berkata, bagaimana mungkin aku pergi? Jika Saul mendengarnya, ia akan membunuh aku. Firman Tuhan, bawalah seekor lembu muda dan katakan, aku datang untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan. Kemudian undanglah Isai ke upacara pengorbanan itu. Lalu aku akan memberitahukan kepadamu apa yang harus kau perbuat. Urapilah bagiku orang yang akan kusebut kepadamu. Samuel berbuat seperti yang difirmankan Tuhan dan tibalah ia di kota Bethlehem. Para tua-tua di kota itu datang mendapatkannya dengan gemetar dan berkata, adakah kedatanganmu ini membawa selamat? Jawabnya, ya benar. Aku datang untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan. Kuruskanlah dirimu dan datang dengan daku ke upacara pengorbanan ini. Kemudian ia menguruskan Isai dan anak-anaknya yang laki-laki dan mengundang mereka ke upacara pengorbanan itu. Ketika mereka itu masuk dan Samuel melihat Eliab, lalu fikirnya, sungguh di hadapan Tuhan sekarang berdiri yang diurapinya. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya.
Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Lalu Isai memanggil Abinadab dan menyuruhnya lewat di depan Samuel. Tetapi Samuel berkata, "Orang ini pun tidak dipilih Tuhan." Kemudian Isai menyuruh Syama lewat. Tetapi Samuel berkata, "Orang ini pun tidak dipilih Tuhan." Demikianlah Isai menyuruh ketujuh anaknya lewat di depan Samuel. Tetapi Samuel berkata kepada Isai, "Semuanya ini tidak dipilih Tuhan." Lalu Samuel berkata kepada Isai, "Inikah anakmu semuanya?" Jawabnya, "Masih tinggal yang bungsu, tetapi sedang menggembalakan domba." Kata Samuel kepada Isai, "Suruhlah memanggil dia, sebab kita tidak akan duduk makan sebelum ia datang kemari." Kemudian disuruh nyala menjemput dia. Ia kemerah-merahan, matanya indah dan parasnya elok. Lalu Tuhan berfirman, "Bangkitlah, urapilah dia, sebab inilah dia." Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudara-saudaranya. Sejak hari itu dan seterusnya berkuasalah Roh Tuhan atas Daud. Lalu berangkatlah Samuel menuju Rama. Inilah firman Tuhan. Jemaat dijemput berdiri untuk menyambut pembacaan Injil. Injil Kudus daripada Tuhan kita Yesus Kristus menurut Matius pasal 13 ayat 53 hingga 58. Matius pasal 13 ayat 53 hingga 58. Setelah Yesus selesai menceritakan perumpamaan itu, ia pun pergi dari situ. Setibanya di tempat asalnya, Yesus mengajar orang-orang di situ di rumah ibadat mereka. Maka takjublah mereka dan berkata, "Dari mana diperolehnya hikmat itu dan kuasa untuk mengadakan mujizat-mujizat itu? Bukankah ia ini anak tukang kayu? Bukankah ibunya bernama Maria dan saudara-saudaranya, Yakobus, Yusuf, Simon, dan Yudas? Dan bukankah saudara-saudaranya perempuan semuanya ada bersama kita? Jadi dari mana diperolehnya semuanya itu?" Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Maka Yesus berkata kepada mereka, "Seorang nabi dihormati di mana-mana, kecuali di tempat asalnya sendiri dan di rumahnya." Dan karena ketidakpercayaan mereka, tidak banyak mujizat diadakannya di situ. Inilah Injil Kristus. Terpujilah Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena Engkau membawa kami ke dalam hadirat-Mu. Kami berdoa supaya Roh Kudus Tuhan membantu kami untuk fokus mendengar firman Tuhan, bahkan mengerti kebenaran firman Tuhan, serta melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Sehingga kami bukan hanya dikatakan sebagai pendengar firman-Mu, tetapi juga pelaku firman-Mu. Sehingga firman-Mu itu akan memberikan kami dasar yang kokoh, sehingga apapun cabaran yang kami alami pada masa mendatang ini, kami tetap kuat dalam Tuhan karena firman-Mu. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Semua dipersilakan duduk. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus, pada hari ini kita bercakap tentang mitos pengalaman. Mitos pengalaman yang diambil daripada Matius pasal 13 ayat 53 hingga 58. Dan apa yang disebut sebagai mitos ini, apabila saya melihat itu daripada bahasa Yunani, mitos, itu dikatakan ada cerita pada masa dahulu, itu cerita tentang dewa-dewa atau ada orang atau makhluk yang luar biasa yang dianggap, ya, perkataan dianggap setengah orang itu kisah benar, cerita benar, dan dianggap juga sebagai satu kepercayaan. Contohnya seperti dewa Zeus. Dikatakan dia itu dewa petir.
Dan orang pada masa dahulu mereka menyembah dewa Zeus. Itu dewa di atas segala dewa. Jadi ada juga yang mengatakan mitos itu merupakan cerita zaman dahulu yang mengandungi unsur-unsur sesuatu kepercayaan. Namun tiada kesahihannya dan sekadar rekaan semata-mata. Jadi mitos itu seperti itu. Ada cerita yang dituturkan, diceritakan dari generasi ke generasi tentang orang-orang tertentu atau dewa-dewa tertentu, sehingga itu dianggap sebagai suatu kisah benar dan menjadi satu kepercayaan. Tetapi mitos itu tidak didasarkan kepada kebenaran, itu hanya satu andaian atau yang disebut di sini tiada kesahihannya dan sekedar rekaan semata-mata. Itu termasuk juga pantang larang nenek moyang kita. Nah, kalau dulu-dulu orang tua mengatakan seorang perempuan, seorang gadis apabila menenak nasi, masak nasi, jangan menyanyi. Pernah kamu dengar tuh? Tidak boleh menyanyi masak nasi. Kenapa? Nanti katanya terkawin orang. Ada juga pantang larang nenek moyang mengatakan jangan duduk di atas bantal. Kenapa? Kalau duduk di atas bantal akan ada bisul. Ada juga pantang larang yang mengatakan jangan makan leher ayam. Nanti kalau bersanding atau masa kawin nanti itu kepala akan teleng, itu yang begitu. Pantang larang nenek moyang. Apakah pantang larang ini betul seperti yang mereka katakan? Jangan makan leher ayam, jangan duduk di atas bantal, apalagi jangan menyanyi ketika masak nasi. Apakah betul? Sebenarnya tidak betul. Misalnya kalau yang perempuan itu gadis itu masak nasi jangan menyanyi supaya tidak terkawin orang yang tua. Maksudnya di sebaliknya jangan sampai perempuan itu atau gadis itu masak nasi, menyanyi-nyanyi sehingga dia leka, sehingga dia tidak perhatikan nasi yang ditanaknya. Jangan sampai nasi itu hangus. Itu maksudnya. Kalau yang jangan duduk di atas bantal nanti timbul nanti dipanggilnya punggung. Timbul bisul, itu maksudnya bantal itu bukan tempat tidur. Bantal itu bukan tempat duduk, tapi tempat alas kepala untuk tidur. Jadi kalau diduduk begitu nanti kotorlah bantal itu. Itu maksud di sebaliknya. Kalau yang jangan makan leher ayam supaya apabila bersanding kepala tidak teleng, itu yang miring begitu. Maksudnya bagian leher ayam itu sedikit. Jangan sampai yang anak-anak makan itu berebut-rebut. Itu maksudnya. Jadi ini pantang larang nenek moyang sebenarnya ini seperti kita katakan mitos. Sesuatu yang tidak benar. Tetapi seolah-olah diberitahu begitu itu perkara yang benar. Tapi sebenarnya itu adalah bohong. Tidak benar. Tetapi ada maksud tertentu yang disampaikan. Jadi saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, demikian juga Yesus, pengalaman Yesus ketika dia kembali ke kampung halamannya di rumah ibadat di Nazaret. Apabila Yesus mengajar, jemaah di sana atau orang kampungnya mereka takjub dengan hikmat atau cara Yesus mengajar, dan mereka juga takjub karena Yesus ada kuasa untuk mengadakan mukjizat, mukjizat. Mereka takjub, kata firman Tuhan. Cara Yesus mengajar itu luar biasa. Penuh dengan hikmat, tidak seperti guru-guru Taurat mereka.
Dan Yesus berkuasa untuk mengadakan mukjizat. Orang sakit disembuhkan, orang yang kerasukan diusir keluar, dan sebagainya. Walaupun mereka takjub, kata firman Tuhan, pada akhirnya firman Tuhan mengatakan mereka menjadi kecewa dan menolak Yesus. Saudara dan saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, itu kita akan bincangkan selanjutnya. Mereka menolak Yesus. Kenapa? Karena mereka mengenal latar belakang Yesus. Pekerjaannya dan alih-alih keluarnya semua dikenal. Mereka kenal Yesus. Tetapi mengenal dia dari sudut kemanusiaannya. Jangan lupa Yesus juga manusia 100%. Dia juga Tuhan 100%. Tetapi pada waktu mereka melihat Yesus, hikmatnya dan mengadakan mukjizat, kuasa yang mengadakan mukjizat, dan pengalaman mereka bersama dengan Tuhan Yesus, karena Yesus membesar di kampung itu lebih kurang 30 tahun, mereka kenal siapa Yesus. Itu dua perkara yang tidak boleh bersatu. Mereka tidak boleh memahami itu, dan akhirnya karena pengenalan mereka Yesus dari segi kemanusiaannya saja, maka mereka menolak Yesus. Jadi pengenalan terhadap Yesus bukan berdasarkan kepada pengalaman atau metos pengalaman, tetapi berdasarkan kepada pengalaman iman. Jadi dua perkara ini kita akan bincang bersama. Ini penting karena ini akan menentukan pengenalan kita terhadap Yesus. Bukan lagi metos pengalaman seperti yang saya katakan, seperti kata orang. Karena metos itu diceritakan dari orang per orang, kata orang. Tetapi pada akhirnya pengenalan kita terhadap Yesus itu bukan lagi kata orang, tetapi kata kita sendiri tentang Yesus. Siapakah Yesus itu? Yang pertama, pengenalan berdasarkan metos pengalaman. Dalam ayat 53 hingga 57 dikatakan, setelah Yesus selesai menceritakan perumpamaan itu, ia pun pergi dari situ. Setibanya di tempat asalnya, itu Nazaret, di mana Yesus dibesarkan, Yesus mengajar orang-orang di situ, orang kampungnya, di rumah ibadat mereka. Perhatikan respon mereka. Maka takjublah mereka dan berkata, dari mana diperolehnya hikmat itu? Hikmat mengajar ya. Dan kuasa untuk mengadakan mukjizat-mukjizat itu. Bukankah ia ini anak tukang kayu, anak Yusuf? Bukankah ibunya bernama Maria dan saudara-saudaranya Yakobus, Yusuf, Simon, dan Yudas? Dan bukankah saudara-saudaranya perempuan semuanya ada bersama kita? Jadi dari mana diperolehnya semuanya itu? Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Maka Yesus berkata kepada mereka, seorang nabi dihormati di mana-mana kecuali di tempat asalnya sendiri dan di rumahnya. Jadi saudara dan saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, ketika Yesus mengajar, ini orang kampung yang sudah menyaksikan Yesus dari kecil sehingga umur 30 tahun. Selepas itu umur 30 tahun Yesus mulai keluar dari kampungnya untuk memberitakan Injil. Tetapi sebelum itu dari masa kecilnya sehingga umur 30 tahun itu mereka cukup mengenal Yesus. Tetapi mereka bingung karena apabila Yesus mengajar penuh dengan hikmat. Dan lebih daripada itu mereka juga takjub, heran, Yesus ada kuasa untuk mengadakan mukjizat. Mereka kenal siapa Yesus, siapa orang tuanya, siapa keluarga, alih-alih keluarganya, adik-beradiknya, lelaki dan perempuan. Mereka kenal. Tetapi apa yang mereka tidak kenal, perbuatan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus itu. Mereka tidak dapat menerimanya.
Karena Yesus dari kecil, kalau hikmat mengajar, seorang Yahudi itu, seorang anak itu mereka memang diajar, dilatih. Tetapi Yesus tidaklah sampai dia belajar, sampai menekuni pendidikannya itu sehingga masuk ke sekolah yang lebih tinggi. Kalau kita pada zaman sekarang masuk university, anak-anak kita lalu keluar, ada degree, ada master, ada doktor, lalu mengajar. Yesus tidak seperti itu. Dia memang menerima pelajaran ajaran agama itu secara dasar sahaja. Tetapi ketika Yesus mengajar, firman Tuhan mengatakan Yesus mengajar dengan hikmat luar biasa. Bahkan guru-guru Taurat yang menjadi pemimpin di kampungnya sendiri, mungkin hikmat mereka tidak sebanding dengan hikmat Tuhan Yesus. Itu membuatkan mereka sangat terkejut. Dari mana dia mendapatkan semua ini? Dari mana dia belajar semua ini? Karena ketika mereka pengalaman bersama dengan dia dalam pembesaran, ketika Yesus membesar di kampung itu, mereka melihat mungkin Yesus tidak belajar sampai ke you mungkin, tetapi ketika dia mengajar luar biasa. Dan mereka juga takjub, Yesus ada kuasa. Ini orang kampung membesar, tiba-tiba orang ini melakukan mukjizat. Bukankah itu luar biasa? Kalau bayangkan di kampung kamu sendiri, kamu kenal, kamu berkawan-kawan dengan sejak dari kecil sehingga besar, tiba-tiba dia pergi di tempat lain, kemudian kembali ke kampung dan ada kuasa melakukan mukjizat. Bukankah kita terfikir-fikir, terpinga-pinga, heran, kenapa dia ada kuasa mengadakan mukjizat? Padahal saya kenal siapa dia, siapa orang ini. Ini reaksi mereka. Apalagi mereka mengetahui latar belakang keluarga Yesus, mereka kenal. Tetapi hikmat Yesus mengajar dan kuasa mengadakan mukjizat itu tidak dapat mereka terima. Bagaimana kedua perkara ini ada pada Yesus? Karena mereka melihat Yesus membesar. Dari mana dia mendapat semua ini? Saudara dan saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, sehingga pada ayat yang ke-57 mereka kecewa dan menolak dia. Mereka tidak dapat memahami Yesus. Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Mereka menjadi bingung. Mereka tidak dapat mengaitkan hikmat dan mukjizat Yesus dengan pengalaman latar belakang Yesus. Mereka sekampung, mereka kenal Yesus, mereka tahu latar belakang Yesus. Bagaimana kedua hal ini boleh menyatu? Mereka tidak dapat menerima itu. Lalu mereka kecewa. Mereka menolak Yesus. Saudara dan saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, apakah yang menjadi masalahnya? Mereka hanya mengenal Yesus dari sisi kemanusiaannya. Lahir dari keluarga, latar belakang pekerjaan tukang kayu, bapaknya Yusuf. Sudah pasti Yesus juga mewarisi pekerjaan itu. Belajar menjadi seorang tukang kayu. Ada ibu bernama Maria, ada adik-beradik, beberapa orang adik-beradik lelaki dan adik-beradik perempuan. Mereka hanya melihat dari sudut itu, kemanusiaan Yesus. Tetapi mereka tidak melihat Yesus dari sisi yang kedua, yaitu Yesus juga ilahi, dia juga Tuhan. Jadi ini dua perkara, dua sifat tentang Yesus. Yesus itu manusia, sama seperti kita. Ketika dia sedih, dia menangis. Ketika lapar, tidak makan nasi, tidak makan roti. Yesus lapar, berpuasa 40 hari. Sama seperti kita. Tetapi apabila Yesus mengajar dengan penuh hikmat dan ada kuasa mengadakan mukjizat, ini dari sisi ketuhanan Yesus, keilahian Yesus. Ini yang mereka tidak dapat menangkapnya. Ini yang mereka tidak dapat menerimanya. Membuatkan mereka bingung dan akhirnya mereka menolak Yesus. Saudara dan saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, pada abad ke-5 dan ke-6 timbul persoalan mengenai dua sifat Yesus, kemanusiaannya dan ketuhanannya. Ada seorang Nestorius,
orang ini menjelaskan bahwa kemanusiaan Yesus dan ketuhanan Yesus itu terpisah. Ketuhanan Yesus dan kemanusiaan Yesus itu terpisah, tidak menyatu. Tetapi ada seorang yang bernama Cyril, dia mengatakan kemanusiaan Yesus dan ketuhanan Yesus itu tidak terpisah. Itu menyatu. Bagi kita pada zaman sekarang, iya, Yesus itu kita percaya dia manusia 100%, tetapi dalam masa yang sama dia juga Tuhan. Itulah sebabnya kita panggil Tuhan Yesus. Kita boleh terima kedua sifat Yesus. Dia manusia, dia juga Tuhan. Tetapi ketika Yesus berada di kampung halamannya, yang dilihat orang itu hanya kemanusiaan Yesus. Mereka tahu Yesus ini anak tukang kayu. Mereka tahu siapa ibunya. Mereka tahu siapa saudara-saudara lelakinya dan perempuan. Mereka tahu. Tapi ketika Yesus mengajar dengan hikmat, ketika Yesus mengadakan mukjizat, bagian ini yang mereka tidak faham. Karena mereka hanya melihat sisi yang pertama, kemanusiaan Yesus sahaja. Jadi saudara dan saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, apabila kita memandang Yesus, kita melihat dia 100% manusia dan 100% Tuhan. Itu kepercayaan kita. 1 Timotius pasal 1 ayat 3. Ketika aku hendak meneruskan perjalananku ke wilayah Makedonia, aku telah mendesak engkau supaya engkau tinggal di Efesus. Ini percakapan antara Paulus dengan anak didiknya Timotius. Dia mendesak Timotius supaya tinggal di Efesus dan menasihatkan orang-orang tertentu agar mereka jangan mengajarkan ajaran lain ataupun sibuk dengan dongeng, mitos, dan silsilah yang tidak putus-putusnya, yang hanya menghasilkan persoalan belaka. Jadi ini dua perkara yang diminta oleh Paulus kepada Timotius, tinggal di Efesus, kemudian menasihati orang-orang tertentu, itu orang-orang yang mengajarkan ajaran yang salah. Ajaran-ajaran itu, ajaran lain disebutkan di sini sebagai ajaran lain, atau sibuk dengan dongeng dan silsilah yang tidak putus-putusnya. Ini semua ajaran-ajaran yang kita sebut sebagai mitos. Tidak ada kebenarannya. Dongeng. Yang pada akhirnya menghasilkan banyak persoalan. Dan bukan tata tertib keselamatan yang diberikan Allah dalam iman. Jadi saudara dan saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, mitos. Ada ajaran-ajaran mitos yang tidak benar, tetapi dianggap benar, yang diterima. Bahkan dalam 2 Timotius pasal 4 ayat 4, mereka akan memalingkan telinganya daripada kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Jadi jemaat di sana yang dilayani oleh Timotius, orang-orang itu lebih suka mendengar pengajar-pengajar sesat ini yang mengajarkan dongeng, yang mengajarkan tentang sila-sila dan sebagainya. Mereka memalingkan telinga mereka daripada kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, kadang-kadang dalam dunia pada hari ini orang-orang suka dengar pengkhotbah yang mengajar sesuatu yang mendorong dia. Tetapi kalau seorang pengkhotbah itu mengkhotbahkan tentang hukum Tuhan, perkara-perkara yang patut dijauhi dan sebagainya, dan orang akan berpikir, ini bukan untuk saya. Apa yang menyenangkan hatinya itu diterima. Tetapi apa yang menegur dirinya itu ditolak. Seperti begitu. Memilih-milih apa yang membuatkan saya diberkati, membuatkan saya senang, diterima. Tetapi firman Tuhan yang keras, yang menegur dan sebagainya, saya tidak mau terima. Jadi saudara dan saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, mitos, ajaran-ajaran dongeng dan sebagainya. Kadangkala dalam kelas penetapan saya mengatakan kepada pelajar, kamu sudah menerima Tuhan Yesus?
Ada banyak jawabannya. Jawaban yang berdasarkan mitos, pengalaman. Mereka mengatakan, mungkin sudah terima Tuhan Yesus karena saya lahir dalam keluarga Kristen. Mitos. Karena dia lahir dalam keluarga Kristen, dia menganggap dia sudah terima Tuhan Yesus. Ada yang menganggap di sini begitu? Berpikiran seperti itu? Ada juga yang mengatakan, mungkin saya sudah terima Tuhan Yesus karena saya sekarang terlibat dalam pelayanan. Ada yang berpikir seperti itu? Karena kamu sudah terlibat dalam pelayanan, kamu mengatakan kamu sudah terima Tuhan Yesus? Dan ada banyak lagi mitos yang lain. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, kalau berdasarkan jawaban yang sedemikian, karena saya lahir dalam keluarga Kristen, karena saya terlibat dalam pelayanan dan sebagainya, saya boleh mengatakan kepada Anda, belum tentu kamu sudah menerima Tuhan Yesus. Kalau ini saja jawaban kamu, itu mitos. Tanggapan saja, belum tentu. Itu seperti kata orang, ya, kata orang begini. Kata orang, kalau kamu sudah jadi orang tua kamu orang Kristen, kamu lahir orang Kristen, kamu sudah terima Tuhan Yesus. Itu salah. Jadi bahagian yang pertama ini, ya ini mitos pengalaman, tidak benar. Ada banyak pandangan-pandangan yang mengatakan kita ini sebagai orang yang sudah percaya Tuhan Yesus, sebagai orang yang sudah menerima Tuhan Yesus. Tapi kalau itu hanya dengar-dengar atau melihat kata orang lain, itu hanya mitos, belum benar. Pada akhirnya kita menjadi kecewa karena kita tidak mengenal Yesus sesungguhnya. Kita hanya melihat kemanusiaan dia, tetapi tidak menerima dia, ketuhanannya, dan kita meninggalkan dia. Yang kedua, pengenalan berdasarkan pengalaman iman. Matius pasal 13 ayat 58 dikatakan di sini, dan karena ketidakpercayaan mereka. Dengar sekali lagi, karena ketidakpercayaan mereka, tidak banyak mukjizat diadakannya di situ. Karena mereka tidak percaya terhadap Yesus. Yesus memang mengadakan mukjizat di situ, tapi dikatakan tidak banyak. Maksudnya ada mukjizat, tetapi mukjizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus itu sedikit. Bukan karena Yesus tidak mampu melakukan mukjizat, karena sebelum tiba di kampung halamannya, ada banyak mukjizat yang Yesus lakukan. Tetapi pada hari itu ada mukjizat tidak banyak. Kenapa? Disebutkan di sini karena ketidakpercayaan mereka. Mereka tidak percaya kepada Yesus. Dan biasanya mukjizat yang Yesus lakukan itu selalu bercakap tentang siapakah dirinya. Mukjizat yang Yesus lakukan selalu ada gambaran di sebaliknya. Selalu ada petunjuk di sebaliknya. Bahwa Yesus ini bukan hanya manusia biasa, tetapi dia ini maha kuasa sehingga dia boleh melakukan mukjizat. Dia bukan manusia sahaja, tetapi dia maha kuasa sehingga dia mampu melakukan mukjizat. Tetapi ketika di kampung halamannya sendiri, karena mereka jemaahnya, orang kampungnya mengenal latar belakang Yesus dan keluarganya, tetapi mereka menolak Yesus. Mereka tidak percaya kepada Yesus, sehingga Yesus tidak dapat melakukan banyak mukjizat. Jadi saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus, ketidakpercayaan mereka itu karena mereka gagal mengenal Yesus. Mengenal Yesus sesungguhnya. Dalam Matius pasal 16 ayat 13 hingga 16. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang. Dengar ini baik-baik. Yesus mengatakan, kata orang, siapakah anak manusia itu? Jadi orang-orang mengatakan, jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis. Yesus itu Yohanes Pembaptis. Ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia, atau salah seorang dari para nabi. Jadi ada 4. Satu,
Yesus itu Yohanes Pembaptis, karena pada waktu itu Yohanes Pembaptis sudah dipenggal kepalanya. Ada yang mengatakan Ilya, ada yang mengatakan Yeremia, atau salah satu daripada nabi. Ini kata orang. Jadi ada banyak pandangan terhadap Yesus. Dalam ayat yang ke-15, lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu? Mula-mula Yesus bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah aku ini? Tetapi kali yang kedua Yesus mengatakan, tetapi apa katamu? Atau apa katamu? Siapakah aku ini? Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Jadi saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, kalau kata orang, belum tentu kata orang itu benar, itu mitos. Ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada yang mengatakan Ilya, ada yang mengatakan Yeremia, atau salah seorang nabi yang sudah bangkit. Ini kata orang, mitos tentang Yesus. Perkara yang dianggap benar, tapi sebenarnya tahyul, dongeng. Tetapi pada akhirnya, Yesus menuntut mereka sendiri, secara pribadi. Tetapi apa katamu? Siapakah aku ini? Bukan lagi kata orang, tetapi apa katamu? Nah, itu yang sangat penting. Pengalaman kita terhadap Yesus itu tidak boleh kita sandarkan kepada metode pengalaman. Mulai kata orang, siapakah Yesus itu? Tetapi apa yang Yesus mau? Kita sendiri. Apa katamu? Kita sendiri mengalami Yesus itu. Supaya kita betul-betul mengenal siapa dia. Bukan lagi dari kata orang, tetapi kata kita sendiri. Misalnya dalam Yohanes pasal 4 ayat 39 hingga 42. Ini cerita tentang Yesus bersama dengan seorang perempuan Samaria. Yesus minta minum. Tetapi perempuan itu mengatakan bagaimana seorang Yahudi minta minum daripada seorang Samaria. Karena orang Yahudi, orang Samaria itu tidak bergaul. Yohanes pasal 4 ayat 39 hingga 42. Dan banyak orang Samaria dari kota itu telah menjadi percaya kepadanya karena perkataan perempuan itu perempuan Samaria, yang bersaksi, ia mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Ketika orang-orang Samaria itu sampai kepada Yesus, mereka sampai kepada Yesus. Mereka dengar Yesus itu daripada perempuan ini. Karena perempuan itu pergi ke kotanya dan memberitahu mungkin Mesias ada di sini. Mereka dengar itu, mereka percaya, lalu mereka sendiri pergi. Nah, mereka sampai kepada Yesus. Mereka minta kepadanya supaya tinggal pada mereka. Dan ia pun tinggal di situ 2 hari lamanya. Yesus tinggal bersama dengan 2 hari lamanya. Sudah pasti ketika tinggal bersama dengan mereka, Yesus akan mengajar mereka. Dan dikatakan dalam ayat 41, lebih banyak lagi orang yang menjadi percaya kepada perkataannya. Karena 2 hari tinggal di situ, Yesus mengajar, lebih banyak lagi orang percaya kepadanya. Dan mereka berkata kepada perempuan itu, kepada perempuan Samaria itu, orang yang pertama yang memberitahukan tentang kedatangan Mesias di tempat mereka. Mereka mengatakan kepada perempuan itu, kami percaya, tetapi bukan lagi karena apa yang kau katakan. Sebab kami sendiri telah mendengar dia dan kami tahu bahwa dialah benar-benar juru selamat dunia. Mereka menjadi percaya karena kata perempuan ini. Tetapi pada akhirnya mereka mengatakan kami percaya karena kami sendiri telah mendengar dia. Jadi bukan lagi kata orang lain, tetapi kata sendiri. Kami sendiri mendengar dia dan kami percaya. Jadi saudara dan saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, saya pernah menceritakan tentang bagaimana saya menerima Tuhan Yesus. Itu tahun 1988. Waktu itu saya menghadiri satu seminar muda-mudi. Dan semasa seminar itu dijalankan, malam pembukaan, pengkhotbah mengatakan,
Siapa di sini yang belum menerima Tuhan Yesus, maju ke depan dan saya akan doakan. Jadi waktu itu saya berpikir, kenapa mau terima Tuhan Yesus? Karena dalam pikiran saya waktu itu saya sudah kenal siapa Yesus. Saya diajar di sekolah minggu, guru-guru memberitahu saya siapa Tuhan Yesus. Saya sendiri baca Alkitab, cerita tentang Yesus dalam Injil. Saya kenal Tuhan Yesus. Tetapi cabarannya pada waktu itu, siapa yang belum menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan penyelamat dalam hidupnya, maju ke depan. Dan saya bingung. Saya sudah kenal Tuhan Yesus, kenapa saya mau terima dia? Apa perlunya saya mau terima dia? Kemudian pada malam yang terakhir, cabaran sepanjang seminar itu memang cabaran itu menerima Yesus sebagai Tuhan dan penyelamat pribadi. Malam yang terakhir, Tuhan buka pikiran saya. Mengenal Tuhan Yesus itu melalui kata orang. Kata guru-guru sekolah minggu saya, kata ibu bapak saya tentang siapa Yesus itu, kata firman Tuhan yang saya baca. Dari kata orang lain saya mengenal Yesus. Tetapi pengenalan saya terhadap Yesus itu hanya pengetahuan saya saja. Karena saya dengar dari orang lain. Dari pengetahuan saya saja, ada di kepala saya saja, ada dalam otak saya kenal Tuhan Yesus. Tetapi apa yang Yesus katakan di sini, bukan kata orang. Apa katamu sendiri, siapakah aku ini? Dan malam itu saya sadar kesilapan saya maju ke depan. Menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan. Menerima Yesus itu, ini tindakan, ini kemauan, ini hati yang terbuka, mengundang Yesus. Saya maju ke depan, saya didoakan dan tahun itulah 1988. Masih muda, tetapi saya menerima Tuhan Yesus secara pribadi. Saya sendiri mengalami itu, apa itu menerima Tuhan Yesus. Bukan lagi pengetahuan saya, mulai kata orang, tetapi kata saya sendiri. Saya maju, saya didoakan, saya menerima Yesus sebagai Tuhan. Pengalaman saya sendiri, bukan lagi mulai kata orang lain. Jadi saudara dan saudari yang kasih dalam Tuhan Yesus, pada hari ini saudara dan saudari, jangan kita memandang Yesus atau mengenal Yesus mulai kata orang atau mitos-mitos yang kita dengar tentang Yesus. Tetapi kita belum mengenal dia, mengalami dia secara pribadi. Memang dari awal-awalnya mulai kata orang kita mengenal Tuhan Yesus. Tetapi pada akhirnya kita sendiri harus mengambil keputusan. Siapa Yesus itu menurut kata kita, bukan lagi menurut kata orang lain. Kalau kita dengar kata-kata orang lain, saudara dan saudara yang kasih Tuhan Yesus, mungkin sampai sekarang saya pun belum terima Tuhan Yesus. Saya hanya kenal Tuhan Yesus, saya rasa sudah cukup. Orang-orang sekampung Tuhan Yesus, mereka melihat Yesus mengajar dan hikmat, mereka melihat Yesus mengadakan mukjizat, mereka tidak terima itu. Bagi mereka cukuplah ya kami kenal Yesus. Dia membesar di kampung kami. Cukuplah seperti itu. Tetapi apabila yang menyebut siapa Yesus bukan hanya manusia, tetapi dia juga Tuhan, mereka terima kemanusiaan Yesus, tapi mereka menolak ketuhanan Yesus. Pada hari ini kita menerima Yesus sebagai Tuhan, tapi dalam masa yang sama kita terima dia sebagai Tuhan. Bukan hanya manusia saja sebagai Tuhan, apalagi Yesus itu satu-satunya penyelamat kita. Jadi bukan lagi mitos, bukan lagi kata-kata orang tentang Yesus, tapi pengalaman kita sendiri harus menerima dia secara pribadi. Karena pada akhirnya Yesus akan berkata, menurut katamu, siapakah aku ini? Kalau kita berdiri di hadapan Tuhan Yesus dan dia berkata kepada kita, menurut kamu, siapakah aku ini? Apa yang Anda jawab di hadapan Yesus? Oh, kamu itu, guru sekolah minggu saya mengatakan, kamu itu Tuhan. Kamu itu datang ke dalam dunia, kemudian mati di atas kayu salib. Kita tahu semua tentang Yesus. Tetapi kita belum ada pengalaman menerima Yesus sebagai Tuhan dan penyelamat dalam hidup kita.
Jadi ini dua perkara yang berbeza. Kata orang, mitos tentang Yesus, kita tahu itu semua dalam pikiran kita. Tapi kalau itu tidak sampai dalam hati kita, menerima dia secara pribadi, itu dua perkara yang berbeza. Yang menyelamatkan bukan hanya kita kenal Tuhan Yesus, kemudian berhenti di situ. Tetapi kita kenal Tuhan Yesus. Bukan hanya pengetahuan kita, tetapi karena tindakan kita menerima dia sebagai Tuhan dan penyelamat dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami berdoa pada hari ini ya Tuhan. Kami mengenal Engkau bukan lagi melalui kata orang, mungkin kata-kata guru sekolah minggu, mungkin kata-kata ibu bapa kami tentang Engkau, dan sebagainya. Jangan sampai kami seperti orang-orang yang sekampung dengan Tuhan Yesus, yang melihat Yesus membesar, mengetahui latar belakang pekerjaannya dan keluarganya. Dengan pengetahuan yang sedemikian, mereka hanya menerima Yesus sebagai manusia, tetapi menolak ketuhanannya ketika dia mengajar dengan hikmat dan melakukan mukjizat. Kami berdoa kepada ya Tuhan pada hari ini, supaya apabila Engkau sendiri bertanya kepada kami, menurut katamu, siapakah aku ini? Kami boleh menjawabnya karena kami bukan mendasarkan pengenalan kami kepada kata orang lain lagi, tetapi mendasarkan itu pada pengalaman pribadi kami sendiri, pengalaman iman kami, di mana kami sudah membuka hati kami dan mengundang Engkau masuk dalam hidup kami menjadi Tuhan dan penyelamat pribadi kami. Hamba mau ambil kesempatan pada hari ini kalau ada dalam kalangan jemaat Tuhan yang mungkin mengenal Yesus melalui kata orang lain, melalui mitos-mitos yang didengar dari orang lain tentang Yesus. Dan pengetahuan itu hanya ada dalam pikiran saja, tetapi belum menerima Yesus sebagai Tuhan dan penyelamat. Hamba berdoa ya Tuhan, bukalah pikiran, bukalah hati, sehingga mereka yang belum mengenal Tuhan Yesus, saudara-saudari kami yang belum menerima Tuhan Yesus, dan membuka hatinya dan mengundang Yesus masuk sebagai Tuhan dan penyelamat dalam hidup pribadinya. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat dijemput berdiri untuk membaca pengakuan iman Nesen. Semua, saya percaya kepada Allah yang Esa, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, yang dapat dilihat dan yang tidak dapat dilihat. Saya percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, Anak Tunggal Allah, yang kekal dipernakan oleh Bapa, Allah daripada Allah, terang daripada terang, Allah benar daripada Allah benar. Dia dipernakan bukan dijadikan, sebab dia satu dengan Bapa, maka segala sesuatu dijadikan olehnya untuk kita manusia dan untuk keselamatan kita. Dia turun dari syurga dan oleh kuasa Roh Kudus, dia dilahirkan oleh anak darah Maria dan menjadi manusia. Karena kita, dia disalibkan semasa pemerintahan Pontius Pilatus. Dia menderita, disiksa sampai mati, lalu dikuburkan. Pada hari yang ketiga, dia bangkit pula menurut yang dinubuatkan dalam Alkitab. Lalu dia naik ke syurga, dia duduk di sebelah kanan Bapa. Dia akan datang kembali dalam kemuliaan untuk menghakimi, baik orang yang masih hidup maupun orang yang sudah mati. Dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Saya percaya kepada Roh Kudus, yaitu Tuhan dan pemberi hidup, yang datang daripada Bapa dan Anak, serta dengan Bapa dan Anak. Dia disembah dan dipermuliakan. Dia telah berfirman melalui nabi-nabi. Saya percaya kepada gereja sedunia yang kudus, dan daripada rasul-rasul itu, saya mengaku satu baptisan akan mendatangkan pengampunan dosa. Saya menantikan kebangkitan orang mati dan kehidupan dalam dunia yang akan datang. Amin. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Ya, jadi kita mau mengalu-alukan kedatangan buat saudara-saudari yang baru pertama kali ya mengikuti ibadah kita di tengah hari ini. Ada saudara-saudari yang baru pertama kali yang mengikuti? Kalau ada, Anda boleh angkat tangan Anda boleh lambai-lambaikan dan kita boleh mengenal Anda. Ada? Oke, di sini ada N kan? Ya, N dan juga. Oke, ada lagi?
Oke, ada lagi. Ya, 2. Ada lagi yang baru di sini? Oke, haleluya. Mari kita beri kemuliaan kepada Tuhan kita. Haleluya. Ya, kita ada 2 orang ya hari ini dan juga satu dengan family ya. N dari Tawau ya. Ya, dari Tawau dia belajar di dekat mana tuh? Sulaman, area dekat Sulaman di sana. Jadi kita bersyukur ya kedatangannya di sini dan juga sahabat yang baru pertama kali. Jadi yang baru pertama kali ya kalau Anda punya kerinduan untuk mau mengikuti ibadah di tempat ini, kita mengalu-alukan kedatangan Anda kalau Anda tidak ada tempat untuk beribadah. Jadi sebelum kita memulakan kita punya pengumuman, kita melihat video ini terlebih dahulu. Oke, itu adalah video ya untuk larian penerobosan. Nah, larian penerobosan ini diadakan pada 23 Julai. Jadi saya mendorong buat semua jemaat untuk yang mau mengikuti. Lagipun di sini Gereja Anglikan Menggatal dia mengadakan larian acara ini, larian acara 6 km untuk menggumpul dana, ya, dana pembangunan gereja mereka yang baru. Jadi untuk jemaat kita, ya saya mendorong agar Anda juga terlibatlah supaya kita boleh membantu mereka secara langsung. Nah, dewasa iurannya cuma Rp80 saja. Murah kah? Murah kan? Dan pelajar ataupun kanak-kanak Rp50 satu orang. Jadi ini termasuk baju t-shirt, pingat dan juga sijil penghargaan. Jadi saya mendorong saudara-saudari ya, jemaat kita untuk terlibat serta. Jadi bagi Anda yang mau mengikuti larian penerobosan ini, Anda boleh menghubungi Encik Frankie ya, ataupun Puan Evon ya. Tarik tutup pada 18 Julai. Ya, jadi Anda boleh buat sekarang juga kalau Anda berminat. Ya, ini adalah kita support ya, kita membantu ya gereja Menggatal untuk menggumpul dana. Oke, dan seterusnya kita melihat pengumuman seterusnya tentang baju. Ya, kita sudah tahu bahwa hari ini adalah tarik tutup. Ya, mungkin ada yang belum tahu lagi kan? Hari ini adalah tarik tutup dan ada penambahan size. Minggu yang lalu kita lihat 3XL saja. Tapi sekarang kita tambah lagi dia 4XL. Jadi kalau ada yang ada 4XL, ya jangan risau, kita ada penambahan dia. Jadi boleh dilihat di sini kita ada 2 jenis warna dan juga 2 jenis baju. Maksudnya ya bajunya, yang satu berkola, yang satu tidak berkola. Jadi dia punya warna ada warna putih dan juga biru laut. Jadi kita lihat di sini. Kalau yang berkola, ya harganya murah saja, Rp25. Ya, kamu boleh lihat di luar itu memang cantik.
Ya, pertama kamu di sini kalau tidak lihat, bila kamu lihat di sana 1 tambah 2 boleh tambah 3 lagi. Oke? Dan yang tidak berkola hanya 22 ringgit. Jadi bagi yang sudah register hari ini Anda boleh membayar. Ya, dengan senang hati. Ya, kalau 1 tidak cukup, Anda boleh bagi lagi rekan Anda, jiran Anda, keluarga, tambah lagi. Boleh, karena itu murah. Oke? Jadi itu saja pengumumannya, dan selebihnya Anda boleh melihat di e-bulletin Anda untuk pengumuman selanjutnya. Jadi kita siapkan masa untuk doa syafaat. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita naikkan doa syafaat kita. Kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, kami memuji dan kami bersyukur kepadamu Tuhan, ketika kami mendengar, mengerti dan menerapkan firman Tuhan dalam kehidupan kami. Baiklah kami berbuah, ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, dan ada yang 30 kali lipat. Juga kami berdoa agar kami sebagai murid Kristus agar bertumbuh untuk kerajaan Allah. Berdoa untuk sekolah minggu Cina, untuk sambutan Hari Ibu Bapa pada petang ini. Berdoa untuk cuaca yang baik. Berdoa juga agar ada ibu bapa dan kanak-kanak baru yang akan menyertai sambutan ini. Kami berdoa untuk persiapan semua gereja untuk kebaktian kesyukuran ulang tahun Diosis ke-60 pada 24 Julai di gereja masing-masing. Berdoa agar Diosis Anglikan Sabah akan terus bersemangat dan bertumbuh. Kami berdoa untuk gereja ST Margaret Kiningau, Repen Paul Lau. Berdoa untuk gereja ST Peter Inanam, Repen James Yap, Repen Billy Watiwong, gereja Juru Selamat Kudus kita, Labuan, Repen Nixon Chia, gereja Anglikan ST Paul Bopot, Repen Tin Panpun. Kami mengucap syukur kepada Tuhan untuk gereja-gereja yang mempunyai pelbagai jemaat dan berpeluang untuk melayani dalam berbagai bahasa di kawasan masing-masing. Berdoa agar mereka akan meneruskan pelayanan dan misi mereka dalam keistimewaan itu untuk menjangkau kepada berbagai komuniti di kawasan mereka. Kami bersyukur kepada Tuhan untuk semua orang percaya tempatan yang setia, yang telah banyak menyumbang ke dalam pembangunan dan memperkukuh pelayanan gereja, serta memberi kesaksian untuk Yesus selama ini. Juga kami berdoa agar semua usaha jangkauan masa kini dan masa depan mereka dalam membangunkan dan menyokong pusat jangkauan mereka akan melahirkan banyak gereja baru dan berpeluang dan peluang pelayanan baru untuk meluaskan kerajaan Allah. Juga kami berdoa agar pendoa syafaat dan mesbah doa akan terus dibangkitkan
supaya doa-doa syafaat akan terus dinaikkan untuk membawa transformasi hidup melalui kuasa Roh Kudus, baik dalam kalangan jemaah maupun dalam komuniti. Kami berdoa untuk mengisytiharkan berkat atas hidup padri, paste, penginjil, pemimpin awam, ahli PCC, semua staf, dan pemimpin serta ahli keluarga mereka, agar kesaksian gereja akan terus menghasilkan lebih banyak buah untuk memuliakan nama Yesus. Terima kasih Bapa di surga atas doa-doa kami ini. Kami panjatkan doa ini di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya katakan amin. Pengakuan dosa. Karena demikianlah Allah mengasihi dunia ini sehingga diberikannya anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, untuk menyelamatkan kita daripada dosa, untuk menjadi pengantara kita di surga, dan membawa kita kepada hidup yang kekal. Oleh karena itu, marilah kita mengakui dosa-dosa kita dengan sesal serta beriman, dan berniat hendak melakukan hukum-hukum Allah, serta hidup dalam kasih dan damai dengan semua manusia. Semua, Allah yang penuh balas kasihan, Bapa kami di surga, Pencipta kami dan Hakim kami telah berdosa terhadap Engkau dan terhadap sesama manusia, baik dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan, melalui kelalaian, kelemahan, dan kesalahan yang disengajakan. Kami sekarang bertobat dan benar-benar menyesal sebab kesalahan kami. Bapa, ampunilah kami demi anak-Mu, Yesus Kristus yang telah mati untuk kami. Kuatkanlah kami supaya kami mengasihi dan mentaati-Mu dalam kehidupan yang baru, melalui Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Allah yang Maha Kuasa mengasihani kamu, membebaskan kamu dari segala dosamu, melalui Yesus Kristus Tuhan kita. Dia meneguhkan dan menguatkan kamu untuk pelayanannya dengan kuasa Roh Kudus, dan memelihara kamu dalam kehidupan yang kekal. Amin. Saya menjemput kita semua berdiri. Sekarang karena kita telah diperdamaikan dengan Allah sebab iman, kita mengalami kesejahteraan dengan Allah dengan perantaraan Yesus Kristus Tuhan kita. Oleh yang demikian kita mesti berdamai di antara satu sama lain di dalam tubuh Kristus. Damai sejahtera Tuhan selalu beserta kamu. Marilah kita bersalaman antara satu sama lain dengan damai sejahtera. Salam damai. Pada waktu ini kita tidak mengidarkan kantung persembahan, itu dari mengidarkan begitu, tapi kita menyediakan 2 kotak di sebelah belakang dan maupun di depan. Jadi sebelum Anda masuk ke gereja, pada waktu Anda masuk ke gereja, Anda boleh masukkan persembahan Anda, ataupun semasa maju ke depan untuk menerima perjamuan suci, Anda juga boleh masukkan uang persembahan Anda dalam kotak yang disediakan. Nanti setelah perjamuan suci ini ada satu doa untuk kesyukuran kita kepada Tuhan untuk persembahan kita, itu akan kita doakan bersama-sama. Angkatlah hatimu. Marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan Allah kita. Bukan saja patut, bahkan adalah kewajiban kita dan kegembiraan kita selalunya dan di mana-mana sahaja mengucap syukur dan pujian. Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi. Dan sekarang kami bersyukur sebab Engkau telah menyatakan kemuliaan-Mu sama dengan kemuliaan anak-Mu dan Roh Kudus. 3 oknum sama keagungan, tak terbagi kemuliaannya. Lagi Tuhan dan Allah yang tunggal, yang disembah dan dipuji selama-lamanya. Sebab itu kami turut memuji Engkau bersama dengan suara malaikat-malaikat
dan penghulu-penghulu malaikat, dan semua kaum surga yang selalu memuji dan membesarkan nama-Mu yang mulia itu. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah daripada segala kuasa dan keperkasaan. Surga dan bumi penuh dengan kemuliaan-Mu. Hosana bagi yang maha tinggi. Semua dipersilakan duduk. Sekarang kita mempersiapkan hati kita untuk menerima perjamuan suci. Semua kemuliaan kepadamu Bapa kami di surga, sebab di dalam kemurahan-Mu Engkau menyerahkan anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus, untuk disiksa dan mati di atas kayu salib untuk penebusan kami. Di situ Dia telah membuat pendamaian yang penuh untuk dosa-dosa seisi dunia dan mempersembahkan dirinya sendiri sebagai korban satu kali sahaja untuk segala dosa kami. Dia telah menentukan dan di dalam Injilnya memerintahkan kami untuk melanjutkan perjamuan ini sebagai peringatan abadi akan kematiannya yang sangat tinggi nilainya sampai Dia datang kembali. Dengarlah kami yang meminta dengan rendah hati, ya Bapa yang berkasihan, dan kurniakanlah supaya melalui kuasa Roh Kudus kami yang menerima kurnia-kurnia ini, roti dan air anggur, menurut peraturan anak-Mu Yesus Kristus penyelamat kami, sebagai peringatan akan sengsara dan kematiannya, akan mendapat bagian dalam tubuh dan darahnya yang sangat berharga itu. Pada malam Tuhan Yesus dikhianati, Dia mengambil roti dan mengucap syukur, lalu memecah-mecahkan roti itu dan membagikannya kepada murid-muridnya sambil berkata, "Ambil dan makan. Inilah tubuh Aku yang diberikan untuk kamu. Buatlah demikian sebagai peringatan akan Aku." Begitu juga setelah habis makan, Dia mengambil cawan serta mengucap syukur, lalu memberikannya kepada murid-muridnya serta berkata, "Minumlah ini kamu semua. Ini adalah darah Aku, darah perjanjian baru yang dicurahkan bagi kamu dan bagi semua orang untuk pengampunan dosa. Buatlah demikian setiap kali kamu melakukannya sebagai peringatan akan Aku." Bersama-sama kita mengisytiharkan, Kristus telah mati, Kristus telah bangkit, Kristus akan datang lagi. Kita memecahkan roti ini untuk mendapat bagian dalam tubuh Kristus. Berbahagialah mereka yang dijemput ke perjamuan domba. Kurnia Allah adalah untuk jemaah Allah. Dekatilah dengan iman dan dengan rendah hati. Terimalah roti dan air anggur ini sebagai peringatan bahwa Kristus mati untuk kamu, serta menerima Dia dalam hatimu dengan iman dan syukur. Amin. Tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus kiranya menaruh kehidupan yang kekal.
Bersama-sama kita berdoa. Engkau sungguh besar dan berkuasa, mulia, semarak dan agung. Segala yang di langit dan di bumi adalah milik-Mu, karena segalanya adalah pemberian-Mu, dan apa yang kami berikan ini kepunyaan-Mu juga. Amin. Marilah kita berdoa seperti yang diajar oleh penyelamat kita. Bapa kami di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami sehari-hari. Ampunilah kami akan dosa-dosa kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari apa yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Doa syukur. Allah kekal Bapa kami yang di surga, kami mengucapkan terima kasih kepada-Mu yang telah menerima kami sebagai anggota-anggota hidup anak-Mu, Yesus Kristus penyelamat kami. Kami mengucapkan terima kasih kepada-Mu yang telah memberi kami makanan rohani di dalam sakramen tubuh dan darah-Nya. Sekarang utuskanlah kami ke dalam dunia dengan damai, dan kurniakanlah kami kekuatan dan keteguhan hati untuk mengasihi dan melayani Engkau dengan sukacita dan hati yang ikhlas. Amin. Saya mempersilakan Anda semua untuk berdiri. Marilah kita menerima berkat daripada Tuhan kita. Sentosa Allah yang melebihi pengertian manusia, memeliharakan hati dan jiwa kamu di dalam pengetahuan dan kasih Allah dan anaknya Yesus Kristus Tuhan kita. Dan berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Anak dan Roh Kudus beserta dengan kamu dan tinggal serta dengan kamu sampai selama-lamanya. Amin. Saudara dan saudara yang kasih dalam Tuhan, pergilah dengan damai sejahtera dan layanilah Tuhan dalam nama Kristus. Amin. Haleluya. Mari kita bersyukur kepada Tuhan kita yang ajaib dan luar biasa. Amin. Kita terus menabur dengan sukacita. Haleluya. Ketika Tuhan pulihkan keadaanku, maka jiwaku pun bersuka. Ketika Tuhan lakukan perkara besar, maka jiwaku pun bersorak. Walau ku harus berjalan sambil ku menabur benih, ku pasti pulang dan ku membawa sorak-sorai. Walau ku harus menangis sambil ku menabur benih, ku pasti pulang dan ku membawa sorak-sorai. Haleluya. Mari kita terus bersorak-sorai bagi Tuhan kita yang ajaib. Amin. Ketika Tuhan pulihkan keadaanku, maka jiwaku pun bersuka. Ketika Tuhan lakukan perkara besar, maka jiwaku pun bersorak. Walau ku harus berjalan sambil ku menabur benih, ku pasti pulang dan ku membawa sorak-sorai. Walau ku harus menangis sambil ku menabur benih, ku pasti pulang dan ku membawa sorak-sorai. Haleluya. Kita pastinya memberi sorak-sorai petang ini. Amin. Hanya bagi nama Tuhan Yesus yang ditinggikan, hanya bagi nama Yesus yang dimuliakan. Haleluya. Harus
berjalan sambil ku menabur benih. Ku pasti pulang dan ku membawa sorak-sorai. Walau ku harus menangis sambil ku menabur benih, ku pasti pulang dan ku membawa sorak-sorai. Walau ku harus berjalan sambil ku menabur benih, ku pasti pulang dan ku membawa sorak-sorai. Walau ku harus menangis sambil ku menabur benih, ku pasti pulang dan ku membawa sorak-sorai. Ku pasti pulang dan ku membawa sorak-sorai. Ku pasti pulang dan ku membawa sorak-sorai. Haleluya, terima kasih Tuhan. Kami percaya janji-Mu bagi kami. Segala pujian, segala hormat hanya bagi nama Yesus. Haleluya. Haleluya Lord Jesus. Thank you Lord. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Ibadah kita sudah selesai. Tuhan memberkati. Jumpa minggu depan.